Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dengan saya dalam uraian singkat hari ini. Doa dan harapan saya, Bapak Ibu, saudara-saudari terpelihara baik dengan damai sejahtera daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kali ini saya ingin membahas tentang bolehkah manusia berpoligami? Apa pandangan Alkitab tentang poligami? Kita akan belajar dari salah satu tokoh di Alkitab, yaitu Salomo. Namun sebelumnya ayo dukung channel Pana Love dengan like, comment, share, dan subscribe agar Bapak Ibu, saudara-saudari senantiasa mendapatkan update video terbaru dari saya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Alkitab menjelaskan mengapa manusia berpoligami dan apakah Tuhan memperbolehkan manusia melakukan hal itu. Misalnya kita lihat Salomo memiliki istri lebih dari satu. Salomo memiliki 700 istri dan 300 selirnya. Jika kita membaca Alkitab, tidak ada ayat secara khusus dalam Alkitab yang menjelaskan poligami itu salah. Tetapi pada saat kita membaca Alkitab secara keseluruhan, kita akan tahu bahwa poligami bukan kehendak Tuhan. Misalnya kita lihat di 1 Timotius 3 ayat 2, di sana dikatakan, karena itu penilik jemaat adalah seorang yang tidak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang lain. Ayat ini tidak mengatakan suami dari beberapa istri, tetapi memaparkan suami dari satu istri. Bahkan dalam perjanjian lama, Tuhan memerintahkan raja-raja pada waktu itu untuk tidak memiliki banyak istri. Hal ini dapat kita lihat di Ulangan 17 ayat 14 dan ayat 17. Ayat 14 dikatakan, apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata, aku mau mengangkat raja atasku seperti di segala bangsa, seperti di sekelilingku. Lalu kemudian ayat yang ke-17 dikatakan, juga janganlah ia mempunyai banyak istri seperti hatinya, supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Jadi mengapa demikian orang-orang tertentu dalam Alkitab seperti Esau, Yakub, Elkana, Daud, dan Salomo mempunyai lebih dari satu istri? Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita tahu Salomo yang sangat bijaksana memiliki lebih dari satu istri. 1 Raja-Raja 11 ayat 1-3 dikatakan, adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan Allah telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Dan tentu saja saat kita membaca keseluruhan cerita tentang Raja Salomo, kita melihat bahwa itulah yang terjadi. Wanita-wanita itu membuatnya menjauh daripada Tuhan. Salomo berpegang teguh dalam cinta. Ia memiliki 700 istri yang adalah putri bangsawan dan 300 gundik atau selir. Dan istri-istrinya memalingkan hatinya daripada Tuhan. Ada hal yang perlu kita pelajari di sini. Mengapa Tuhan membiarkan Salomo memiliki 700 istri dan 300 gundik dan orang lain di Alkitab lebih dari satu istri? Perlu diingat, hanya karena Allah membiarkan sesuatu bukan berarti ia menyetujui perbuatan itu. Kita melakukan dosa yang membuat ia tidak menyetujui. Ia membiarkan kita melakukannya karena Tuhan memberikan kepada kita kehendak bebas untuk melakukan.
Pilihan bebas itu Tuhan berikan kepada kita, jadi kita manusia yang mengambil keputusan sendiri. Demikian juga dengan Salomo, ia yang membuat pilihan sendiri atas hidupnya. Ia tahu itu salah, namun ia tetap memilih melakukan dan melanjutkannya. Akibat dari dosanya, hatinya menentang Tuhan. 1 Raja-Raja 11 ayat 3 dikatakan, istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Kita perlu ingat bahwa Tuhan memberi kita kehendak bebas. Kita bebas memilih hal-hal sifat kedagingan kita sendiri, yaitu kehendak bebas kita. Kita bukanlah robot yang dikendalikan oleh Allah. Semua hal dalam hidup kita. Amsal 16 ayat 9 dikatakan, hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Alkitab menjelaskan kepada kita tentang orang yang melakukan poligami. Kita lihat juga Elkana. Ketika dia berpoligami, ada banyak juga konflik keluarga Penina dan Hana. Penina membuat hati Hana sedih. Lalu Esau juga. Lalu Daud juga. Banyak konflik keluarga yang terjadi di sana manakala orang berpoligami, melakukan poligami. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Alkitab menjelaskan kepada kita tentang tokoh-tokoh di Alkitab dengan berbagai kelebihan dan kekurangan mereka masing-masing dari tiap-tiap tokoh di Alkitab. Tujuannya supaya kita belajar di sana apa dampak atau konsekuensi dari setiap hal atau keputusan pribadi yang kita ambil. Kita tahu juga bahwa dari awal penciptaan Allah menciptakan manusia pria dan wanita. Satu pria menikah dengan satu wanita. Misalnya kita lihat di Kejadian 2 ayat 24. Dikatakan bahwa sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ayat ini tidak menjelaskan lebih dari satu wanita atau satu istri, tetapi satu istri saja, bukan dua istri atau lebih atau jamak, tapi tunggal, hanya satu. Hanya satu istri. Seperti dalam 1 Timotius 3 ayat 2 dikatakan, karena itu penilik jemaat harus seorang yang tidak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang lain. Atau cakap mengajar orang. Ayat 12 dikatakan, diaken haruslah suami dari satu istri, mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Lalu kemudian Titus 1 ayat 16, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dari perbuatan mereka menyangkal Allah. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita juga bisa melihat atau belajar bahwa ada salah satu masalah terbesar bagi orang Kristen muda dan baru adalah tradisi dan budaya yang melawan firman Tuhan, yang membolehkan atau mengizinkan orang untuk mengambil istri atau mengambil istri lebih daripada satu. Namun kita juga perlu pertimbangkan manakah yang paling penting bagi kita. Apakah kita bersedia untuk mengikuti firman Tuhan di atas atau melebihi segalanya? Apakah budaya dan tradisi kita lebih daripada firman Tuhan? Bolehkah kita berpoligami? Dari uraian yang sudah saya sampaikan tadi bahwa Allah sendiri tidak mau manusia berpoligami. Tetapi kebanyakan karena dari sisi pertimbangan etis ada yang memperbolehkannya karena kasus-kasus tertentu. Namun kita tidak.
Atau menurut kacamata firman Tuhan jelas dan tegas Alkitab tidak mengizinkan orang Kristen berpoligami. Karena itu kita belajar di Alkitab bahwa ada banyak hal yang terjadi manakala orang memilih hidup berpoligami. Yang itu sudah saya sampaikan, salah satunya yaitu Raja Salomo. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudari bisa gali juga secara khusus tentang kasus di Elkana, pernikahan Elkana, Hana dan Penina, Raja Daud mengambil banyak istri. Mungkin karena pertimbangan politik maka dia mengambil istri lebih daripada satu dan lain sebagainya. Tapi tentunya ada dampak atau efeknya. Tetapi secara jelas Alkitab dengan tegas dan transparan, Allah tidak mengizinkan manusia berpoligami. Karena tentunya itu bertentangan dengan kehendak Tuhan di awal penciptaan. Kiranya uraian ini menolong kita untuk memahami dengan benar kehendak Tuhan atas hidup kita. Tuhan memberkati kita.